arba'un man asabahunna faqad u'tiya lahunna khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Nabi, apabila 4 itu ada pada diri seorang hamba, maka akan Allah berikan kepada hamba itu kebahagiaan yang tak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Berapa tadi Bunda? 4. 1 kata Nabi, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakiran, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i sabiran, diri yang pandai bersabar di waktu mendapatkan musibah, di waktu mendapatkan ujian. Yang keempat, wazaujatan la tabghihi khaunan fi nafsiha wa maliha, fi nafsiha wa maliha, seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami cintai, hadir bersama kita Bapak Camat, dan kemudian tak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir bersama kita. Saya doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah. Kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan kemudian Allah masih kokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada kita, sehingga dengan itu semua, sekalipun barangkali kita masih letih, badan masih capek, kemudian mata masih berat untuk mengantuk. Oh, kok tahu Ustaz kami ini ada yang mengantuk Ustaz? Dari matanya nampak berat nampaknya. Kok tahu Ustaz kami letih Pak Ustaz? Dari cara duduknya pun terbaca. Mulailah menyandar ke dinding, apalagi ibu-ibu di sana. Tapi tak masalah lah Pak. Hadir saja kita dalam majelis ilmu ini sudah nikmat yang luar biasa. Kita letih, kita capek, kita mengantuk, alhamdulillah, itu semua tak menghambat niat baik kita untuk tetap berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah usaha kita ini akan disia-siakan oleh Allah? Tidak. Akan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Makanya Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah berikan kepadanya, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah apabila berkehendak menjadikan seorang hamba sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan baik? Satu di antara cara yang kita tempuh adalah kita luangkan waktu kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Jadi ayah bunda, sederhananya di antara yang saya pahami dari hadis terakhir yang saya baca tadi,
ciri-ciri orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang baik, di antara cirinya ayah bunda, ketika dia sudah cinta dengan ilmu. Ini ciri-ciri orang yang sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka tentu pertanyaannya ayah bunda, mau tak kita menjadi orang baik seperti yang diinginkan Allah Ta'ala? Maka tentu kita semua pasti akan menjawab mau. Ayah bunda, kita punya anak, ingin kita anak itu menjadi anak yang soleh ataupun solehah, disekolahkanlah dia di pondok-pondok pesantren. Kita ingin dia menjadi sosok yang hafal Al-Quran, maka kadang-kadang kemudian kita masukkanlah dia ke pesantren yang hebat. Tak masalah biayanya mahal, tak masalah biayanya mahal, karena target kita anak kita ini menjadi anak yang sukses, dia hafal Al-Quran. Apapun kebutuhannya akan kita cukupkan. Kadang-kadang kita tahan-tahan untuk makan, untuk belanja sekalipun. Ibu nak beli tas mereknya ini, ibu nak beli baju harganya segitu. Biasanya beli bajunya ibu harganya 1 juta. Tapi karena sekarang anak masuk sekolah, anak masuk di pesantren atau dimanapun lah biayanya mahal, maka kemudian ibu tahan-tahan belanja ibu. Kalau biasanya beli baju 1 juta, sekarang harganya cukuplah 200.000 rupiah, atau toko-toko 35.000 berserak sekarang di mana-mana. Ibu tahan-tahan. Tapi kenyataannya ketika anak sudah masuk sekolah, dia sering cabut, sering dapat telepon dari sekolah, ternyata pokoknya laporannya yang tak baik lah, berkelahilah dia, sering tidurlah di dalam lokal. Kira-kira kecewa tak kita, Pak? Ibu kecewa tak, Bu? Kita sudah mati-matian membiayai anak sekolah agar dia menjadi anak yang baik, menjadi orang yang pintar, dia menjadi orang yang hafal Al-Quran, tapi kenyataannya yang kita dapatkan justru berita-berita yang tidak baik. Kita kecewa. Barangkali lebih kurangnya demikian jugalah antara Allah dengan kita. Allah akan kecewa dan juga Allah akan marah ketika sudah diinginkan menjadi orang yang baik, namun kita sendiri tidak mau menjadi orang yang baik. Insya Allah, yakin, hakul yakin, kita akan tetap berusaha menjadi orang yang baik seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah ibu kami, orang tua kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah ibu kami yang kami muliakan, pagi ini insyaallah izinkan kami mengajak kita semua belajar dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu diriwayatkan dari sahabat nan mulia bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan juga beliau satu di antara sahabat yang dikenal sebagai sosok yang paling memahami makna ayat-ayat dan tafsir dari Al-Quran. Karena Nabi pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas?
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang takwil maupun tafsir. Maka kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Arba'un man asabahunna faqad u'tiya lahunna khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Nabi, apabila 4 itu ada pada diri seorang hamba, maka akan Allah berikan kepada hamba itu kebahagiaan yang tak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Berapa tadi Bunda? 4. Satu kata Nabi, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakiran, lidah yang pandai berzikir. Yang ketiga, wabadanan 'alal bala'i sabiran, diri yang pandai bersabar di waktu mendapatkan musibah, di waktu mendapatkan ujian. Yang keempat, wazaujatan la tabghihi khaunan fi nafsiha wa maliha, fi nafsiha wa maliha, seorang istri yang tidak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Kata Nabi, ada 4 hal, kalau 4 itu ada pada diri seorang hamba, ia akan bahagia di dunia, di akhirat. Ibu-ibu mau bahagia di dunia? Mau Bu? Ibu mau bahagia di akhirat? Mau Bu? Kuncinya 4 kata Nabi. Satu apa tadi Bu? Nanti Bu di Bangkinang nampaknya nih. Sudah mulai bismika Allahumma ahyad ya. Satu tadi apa? Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang kedua, lidah yang pandai berzikir. 3, itu yang lupa Ustaz kan. Diri yang pandai bersabar. Yang keempat, istri yang tak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Karena mata memang agak berat, ada sarapan pagi habisnya nanti Pak. Ada Pak. Supaya mudah ibu-ibu, bapak-bapak mengingat, tema kajian kita pagi ini dari hadis yang kita bacakan tadi, kunci bahagia dunia dan akhirat. 4 kunci bahagia dunia akhirat. Apa temanya Bu? 4 kunci bahagia dunia dan akhirat. Supaya lebih mudah mengingat, rumusnya 4P. Apa rumusnya Bu? 4P. Mana P yang pertama tadi? Supaya mudah mengingatnya, pandai bersyukur. Ini yang pertama. P yang kedua, pandai berzikir. P yang ketiga, pandai bersabar. P yang keempat, pandai berbini. Aku iyo kaji pagi ini Pak. Ibu mulai tak lurus senyumnya lagi Pak. Kalau tadi mending lah, bagus senyumnya. Sekarang ada pencong senyum ibu-ibu. Seorang istri yang tak menginginkan suaminya berdosa, baik karena dirinya ataupun karena hartanya. Kan panjang nih. Kita sederhanakan, kira-kira yang mudah ibu ingat apa Bu Pak? Tadi ada usulan pandai babini Pak Ustaz kata dia. Oke lah, kita terima. Jangan sampai tak diterima. Usulan tuh diterima aja dulu, tapi nanti eksekusinya kita tengok dulu di belakang. Apa kira-kira Pak? Bini yang pandai gitu ya. Bini yang pandai. Awak agak curiga Wak nih. Bini yang pandai. Kalau boleh saya sederhanakan ayah bunda, pandai memilih pasangan hidup.
pandai memilih pasangan hidup supaya dapat dua-duanya. Kita coba uraikan satu persatu ayah bunda. Kata Nabi, kalau nak bahagia dunia akhirat rumusnya 4: pandai bersyukur, pandai berzikir, pandai bersabar, pandai memilih pasangan hidup. Yang pertama, pandai bersyukur. Kami yakin ayah bunda sudah hafal semuanya tentang ayat-ayat syukur. Apa sebab? Kajian di masjid kita ini amat sangat banyak. GSB di tempat kita luar biasa semangatnya. Saya tengok GSB ini ayah bunda, kalau dulu di Pekanbaru semangat GSB, sekarang sudah tak ada lagi saya tengok. Yang ada cuman ya di Ujung Batu inilah. Saya Pak Joni yang sering ngajak saya ke daerah Ujung Batu Rohul ini namanya Pak Joni Virgo. Kemudian beberapa kali terakhir beliau nelpon saya, kebetulan jadwal itu sudah kadang-kadang 6 bulan jadwal itu sudah saya atur. Alhamdulillah kebetulan ini minggu kelima saya kosong. Bunda yang dirahmati Allah, dulu di Padang hidup GSB, sekarang sudah tak ada lagi juga saya tengok. Di Payakumbuh hidup dulu GSB, sekarang juga tak ada. Mungkin salah satu faktornya karena virus corona. Nampaknya corona takut dengan orang Kota Tengah nih, tak berani dia ke Ujung Batu nih. Apalah ilmu yang dipakai orang Ujung Batu nih, Rohul nih, kok tak berani corona masuk ke sini. Saya tadi agak-agak segan juga saya, karena dari sekian banyak orang cuman saya yang pakai masker, segan saya. Oh jangan-jangan ini nanti karena lain pula nanti ditengok, maka saya tetap. Tapi karena saya dari Pekanbaru, maka saya berusaha untuk menjaga. Mungkin bapak-bapak ibu tak ada karena saya dalam perjalanan dikhawatirkan, maka lebih baik kita menjaga. Bapak ibu yang dirahmati Allah, yang pertama pandai bersyukur. Kita semua sudah tahu dalil syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan menjelaskan, orang baru dikatakan telah bersyukur apabila sempurna pada diri orang itu 3 syarat syukur. Mana 3 syarat syukur itu? Yang pertama, i'tiraful qalbi bi ni'amillah, diakui oleh hati nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, antahmidallah, engkau puji Allah yang memberikan itu nikmat. Yang ketiga, kata Nabi, dikatakan seseorang telah bersyukur antasarrafaha fi mardatillah, ketika engkau dapat mempergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai oleh Allah Ta'ala. 3 syarat syukur supaya mudah diingat, rumusnya 3D. Kalau tadi 4 kunci sukses 4P, kalau sekarang rumus syukur itu 3D. Mana yang 3D itu? 1 diakui, 2 dipuji, 3 dipergunakan. Diakui nikmat datang dari Allah, dipuji Allah, dan kemudian dipergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kira-kira sama tak syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Sama kira-kira Pak? Tak sama. Sama tak syukurnya orang yang miskin dengan orang yang kaya? Sama tak Pak? Tak juga sama. Samakah cara syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Tidak sama. Tapi tolak ukurnya yang 3 tadi, diakui, dipuji, dan dipergunakan. Samakah syukurnya seekor semut dengan seekor gajah? Enggak. Samakah syukurnya orang kaya dengan orang tak berpunya? Enggak. Samakah cara syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Enggak. Apa sebab? Semakin banyak nikmat yang didapat oleh seseorang, tentu semakin besar cara syukurnya. Ayah bunda, kita yang sakit-sakitan barangkali syukurnya cukup dengan sholat 5 waktu, dan kemudian kita rajin-rajin mengucapkan alhamdulillah, barangkali rasa-rasanya cukup. Tapi kalau kita yang sehat, cukupkah syukur itu hanya dengan sholat 5 waktu kemudian banyak-banyak kita zikir alhamdulillah? Cukup ayah bunda? Cukup? Tidak cukup.
Lalu kita yang sehat ini syukurnya bagaimana? Setelah kita jaga sholat yang 5, kemudian ayo kita perkaya juga dengan amal-amal yang sunnah yang lainnya. Ayo kita sholat duha, ayo kita sholat qabliyah dan ba'diyah, ayo kemudian di waktu masuk ke dalam masjid sholat tahiyatul masjid, dan juga usahakan ayah bunda bangunlah kita tengah malam untuk sholat tahajud. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf ayah bunda kadang-kadang masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Tak sanggup dia untuk sholat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi di waktu subuh dia tidak sanggup untuk berjamaah. Masalahnya di mana ayah bunda yang dirahmati Allah? Karena memang barangkali iman yang dalam keadaan lemah. Maka oleh karenanya ayah bunda, kita yang sehat syukur kita seperti itu. Jaga solat-solat yang jaga solat-solat yang sunnah. Terlebih lagi majelis ilmu ini, masya Allah. Usahakan ayah bunda dimanapun ada majelis ilmu, ayo kita hidupkan, ayo kita ramaikan. Apa sebab? Setahu saya nih ayah bunda, kadang-kadang dunia pendidikan agak susah untuk diandalkan untuk mendapatkan nilai-nilai agama. Saya tidak mengeneral ayah bunda, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan. Contoh, di SMP belajar agama berapa jam sekarang? Mana tahu ada bapak ibu yang guru SMP sekarang? Berapa jam cuma belajar agama pak? Setahu saya seminggu itu 2 jam. Entah kalau sekarang sudah berubah 3 jam atau 4 jam. Bahkan ada informasi terbaru saya dapatkan, katanya pendidikan agama benar-benar akan dihapuskan. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi yang saya tahu itu dalam seminggu cuman 2 jam atau 4 jam. SMA belajar agama seminggu cuman 2 jam atau 4 jam. Nanti S1 ayah bunda, S1 ini setahu saya, karena saya memang sering lebih banyak di bersama kawan-kawan mahasiswa belajar agama. Adik-adik yang S1 itu kan 4 tahun 4 tahun belajar agama cuman 1 semester loh pak. Namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi pelajaran agama di sekolah-sekolah khususnya kampus-kampus umum itu cuman 1 semester. 1 semester itu berapa kali pertemuan? 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu ayah bunda, itu pun banyak diskonnya. Apa yang mendiskonnya? Pertemuan pertama habis untuk perkenalan, karena saya praktek langsung nih pak. 2 pertemuan habis karena UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian dia aktivis, ikut rapat izin 2 kali. Sakit dia sekali, tak ada kabar dia sekali. 16 kurang 7 tinggal berapa bu? Tinggal 9 pertemuan yang tersisa dia pun asik main game online di dalam lokal. 9 pertemuan yang tersisa dia asik update status di Facebook, Instagram, kilogram, miligram, tak apa-apalah namanya. Akhirnya apa ya bunda? Mau dapat apa anak-anak kita? Makanya benteng terakhir kita umat Islam hari ini adalah masjid. Kita yang sehat rajinlah duduk dalam majelis ilmu, perkaya diri kita ini dengan amal soleh sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Usahakan ayah bunda subuh sampai syuruk jangan balik ke rumah, sekalipun tak ada majelis ilmu tetap kita duduk di masjid sebagai wujud syukur kita. Setidaknya kita berzikir, setidaknya kita baca Al-Quran. Semua kita sudah tahu hadisnya. Man shallal ghadah fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syams faqama rak'atan kana lahu ka ajril haji wal umrah tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu kemudian dia duduk beriktikaf di masjid, berzikir dia, baca Al-Quran dia, hadir dalam majelis ilmu dia, sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, yang kita kenal dengan istilah syuruk. Faqama rak'atan, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat yang kita sebut dengan sholat sunnah isyraq. Kana lahu ka ajril haji wal umrati
tamatan tamatan tamatan, maka itu nilainya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan juga umroh sempurna sempurna sempurna. Artinya ayah bunda, bahasa sederhananya, tak semua orang bisa haji dan juga umroh ke tanah suci. Apa kata saya tadi bunda? Tak semua orang bisa haji, bisa umroh ke tanah suci. Tak semua orang bisa haji, bisa umroh ke tanah suci, tapi semua orang bisa mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya orang yang haji dan juga umroh. Apa dianya? Inilah seperti yang kita lakukan saat ini ayah bunda. Rugi tak kita pak kalau kita tak mau iktikaf sampai syuruk? Rugi. Apalagi hari ini saya tadi dari Pak Lurah dapat informasi, Ustadz, kelurahan kita ini alhamdulillah Ustadz, masyarakatnya boleh dikatakan menengah ke atas Pak Ustadz. Kemarin saja zakat kita lebih dari 2M, mengalahkan zakatnya kabupaten kemarin katanya Pak ya, kalau tak salah. Mana Pak Lurah tadi? Pak RW, Pak RW cerita sama saya tadi. Kalah kabupaten, kata beliau cerita ke saya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Apa tuh Pak? Artinya ayah bunda, orang di sini orang kaya-kaya semuanya. Dari wajahnya nampak tulisannya kaya di sini. Nampak berpeti-peti emasnya nampaknya nih. 30 peti pun emas kita sekarang nih Pak. Berkoper-koper pun duit kita sekarang nih laku sama orang Saudi sana Pak. Laku dibawa haji sekarang bu, laku dipakai umroh, ndak laku lagi, ndak laku sama orang sana lagi. Datang masanya sudah kita berpunya tapi tak ada lagi nilai, tak ada lagi nilainya. Tapi Allah itu zat yang maha adil. Kesempatan kita yang tertunda untuk haji, kita yang banyak umrohnya sudah dibatalkan, jangan berkecil hati. Ada satu amalan yang sama dengan haji dan juga umroh, dianya apa? Duduk beriktikaf di masjid setelah sholat subuh sampai nanti datangnya syuruk. Nah beginilah cara kita yang sehat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang kaya, sebulan sawitnya 30 juta, cukupkah sedekahnya hanya dengan 5.000 rupiah? Enggak, tak sama. Tapi tolak ukurnya tadi apa ayah bunda? Tolak ukurnya diakui, dipuji dan dipergunakan. Ayah bunda, Qarun itu celakanya kenapa? Kenapa Qarun itu celaka ayah bunda? Karena dia kaya, sombong pula, tapi kedekut pula. Tapi tak masalah lah ya Pak ya, tak juga lah masalah. Dia kaya tapi sombong. Ini yang lebih parahnya, sudahlah miskin, sombong pula lagi. Kalau Qarun yang dibanggakannya ada, ini apa yang dibanggakan? Tapi pada intinya itu tetap sifat tercela sifat itu. Kenapa dibinasakan Qarun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 3D tadi tak ada. Tak pandai dia mengakui nikmat datang dari Allah, tak mampu lisannya memuji Allah, dan tak ia pergunakan nikmat itu pada tempat yang diredoi oleh Allah. Saking kayanya Qarun ayah bunda, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami berikan kepada Qarun itu perbendaharaan berupa kekayaan yang tak tanggung-tanggung, yang kunuz. Kunuz jamak dari kata-kata kanzun. Kanzun satu gudang, kunuzun gudang-gudang. Ayat tidak menyebutkan satu gudang, tapi ayat menyebutkan gudang-gudang. Artinya mungkin pabriknya banyak, sawitnya banyak, Indomaretnya, Alfamartnya banyak, banyak sekali usahanya. Tokonya ayah bunda di sepanjang jalan tuh toko dia aja semuanya, lebih kurang seperti itulah. Gudangnya banyak, dan kemudian inna mafatihahu. Mafatih jamak dari kata-kata miftah. Miftah satu kunci, mafatih kunci-kunci. Ayat tidak menyebutkan satu kunci, tapi ayat menyebutkan kunci-kunci. Gudangnya banyak, kuncinya banyak. Latanu ubil usbati ulil quwwah, dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ayat tidak menyebut satu orang yang kuat, tapi ayat menyebut orang-orang
orang-orang yang kuat. Ini kan kisah terjadi di Mesir, ayah bunda. Saya kuliah di Mesir, tinggal di apartemen lantai 4. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, orang Mesir biasa nih Pak, ada yang badan kecil kayak kecil, yang kecil saja badannya. Saya tengok ngangkat kulkas 2 pintu ke lantai 6 itu tak lewati lift, itu cuman lewat tangga. Berapa orang? Bukan 6 orang, bukan 4-3 orang, tapi cuman 1 orang Pak. Menggambarkan mereka itu orang-orang yang kuat. Ayat mengatakan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang biasa. Orang biasa saja seperti itu kekuatannya. Kami di Mesir kebiasaan biasanya pagi itu setoran hafalan Al-Quran. Jadi suatu ketika senior saya Pak, dia mungkin tak maksimal dalam menghafal sehingga banyak yang salah. Diambil kakinya sama syekh kita itu, bukan tangan Pak, kaki. Kakinya diambil, dijenjengnya macamnya. Apa dijenjeng di sini Pak? Dijinjangnya macamnya. Kakinya Pak, bukan tangan. Kalau tangan mending lah, ini kaki. Macam kita ginikan bayi Pak ya. Itulah kuatnya mereka. Gudangnya banyak, kuncinya banyak, yang membawanya orang-orang kuat. Ini menggambarkan betapa Qarun orang yang kaya, tapi sayang 1000 kali sayang yang 3D tadi itu tak ada. Akibatnya apa ayah bunda? Ketika datang Nabi Musa, Run, engkau dulu kan miskin, sekarang sudah kaya, bantu kek fakir miskin, tolong kek anak yatim, kan Allah yang bagi engkau harta. Apa jawaban Qarun ayah bunda? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa kau cakap Musa? Kau kata aku ni kaya karena Allah? Oh enggak Musa, aku ini kaya ala ilmin indi, karena aku pintar, karena aku hebat, aku pandai berkebun, aku pandai berdagang, aku pandai berusaha. Tak diakuinya nikmat datang dari Allah, tak dipujinya Allah, dan tak dipergunakan nikmat itu pada tempat yang diredai Allah. Akibatnya apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan dirinya dan juga kampung-kampungnya al-ard, ke dalam bumi. Wa makana minal muntasirin, dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tak akan mendapatkan pertolongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kaya, bantulah orang yang membutuhkan, tolong agama Allah. Jangan kaya kemudian jadi pelit seperti Qarun.